Awalnya iseng-iseng, tapi setelah berjalan, lomba menang, di sana mulai ada tawaran untuk menghibur masyarakat. Setiap materi yang dibawakan bisa kita tiru, tapi tidak bisa kita samakan rasanya. Tiap orang punya cara pembawaan, cara penyampaian. MKP tercipta dan muncul. MKP kepanjangan dari Mince, K-nya nih ke Kribo, B nih ke Peceh. Jadi lebih disingkat lagi. Itu kita masih tetap bersama. Karena prinsip kita adalah membuat orang lain tertawa itu adalah hiadnya. Seni pertunjukan di Bali seperti drama gong, arje, prembon, calonarang, topeng, dan wayang makin komplit ketika ada unsur hiburan atau lawakannya. Dalam pertunjukan drama gong misalnya, unsur lawakannya dimainkan oleh pemeran punakawan. Demikian juga dalam seni pertunjukan yang lain. Kemudian belakangan muncul seni pertunjukan yang spesial menghibur atau melawak, dikenal dengan sebutan kesenian Bondres. Tetapi kesenian ini tetap menyelipkan unsur edukasi atau pesan-pesan kebajikan. Umumnya kesenian Bondres dilakoni 3 orang atau lebih dengan mengusung nama grup atau komunitas masing-masing. Nah, salah satunya adalah grup MKP singkatan dari Mince, Kribo, dan Peceh. Seorang seniman Bondres yang tergabung dalam grup MKP adalah Ketut Juliartawan yang dalam dunia panggung dikenal dengan sebutan Mince. Pemirsa, seperti apa proses berkesenian seniman asal Banjar Tegal Narungan, Desa Sobangan Mengui Badung ini? Lalu, bagaimana cikal bakal penamaan Mince? Mari ikuti Taksu Bali TV berikut. Ketut Juliartawan, pria kelahiran 26 Juli 1988 ini amat tertarik pada dunia seni tari sejak usia kelas 2 sekolah dasar. Ingin bisa menari, ia kemudian belajar di Sanggar Drupadi di wilayah Banjar. Keinginannya mengenal dunia seni lebih jauh setelah lulus SMPN 2 Denpasar, Juliartawan melanjutkan pendidikan di SMKN 5 Denpasar mengambil jurusan tari. Di sekolah menengah kejuruan ini, Juli mengeksplor talentanya di bidang seni, kemudian saat SMK juga sempat bergabung menjadi anggota Sanggar Supraba Eka Duta di Jalan Pelawa Denpasar. Lulus SMK, Juliartawan kuliah di ISI Denpasar. Saat kuliah di kampus seni ini, ia sempat ikut lomba Bondres bersama 2 temannya dengan mengusung grup bernama Maklepet, beranggotakan dirinya yang memerankan tokoh Mince, kemudian Klesit, Iputu Yoga Mahendra, dan Peceh, Iketut Agus Adi Saputra alias Adi Siput. Nama Maklepet kemudian diganti menjadi MKP Bali, diambil dari kata Mince, Kribo, dan Peceh dengan personel yang tetap sama. Seiring perjalanan waktu, grup MKP Bali makin dikenal, tawaran manggung juga makin meluas. Tak hanya di Bali, MKP Bali juga pernah pentas di luar Bali. Suka duka manggung pun mewarnai perjalanan grup MKP Bali ini. Penamaan Mince diperoleh dari teman kampusnya saat kuliah di ISI. Mince yang identik dengan karakter banci itu kemudian melekat pada diri Juliartawan. Karena itu, nama Mince dipakai dalam dunia kesenian Bondres hingga kini. Kecintaan Titiang di dunia tari berawal dari Tiang masih kelas 2 SD. Ketika Tiang melihat orang menari, di sana muncul rasa kecintaan Titiang di dunia tari. Mulai ada penasaran apa sih tari itu, dan setelah itu di Banjarkangin, ketika Tiang masih tinggal di Banjarkangin dibukalah sanggar yang namanya Drupadi yang diajarkan oleh guru Titiang, Bli Diarke almarhum. Beliau mengajarkan Tiang dari dasar sampai Tiang tahu dengan tari itu sendiri. Bahkan beliau sempat mengajak Tiang nari ke hotel-hotel untuk mengetahui atau istilah kalau zaman makin ngetes mental di hotel. Setelah di hotel selesai di Banjar, masuk SMP, sempat vakum selama 3 tahun karena SMP waktu itu estra tari cuman dominan wanita yang diajarkan, jadi sempat vakum.
Setelah itu, setelah tamat SMP, baru Tiang lanjut kembali ke SMK 5, SMK Negeri 5 Denpasar yang di Ratna. Di sana mulai mempelajari tentang tari kembali, memahami tentang apa itu tari. Setelah nikah, sempat mempelajari tentang modern dance, etnik Bali. Di masa SMA sempat juga mengikuti sanggar, yaitu di sanggar di Pelawo yang bernama Suprabo Eka Duta, yang mengajar juga di Eka Pelawo. Sempat latihan tari modern, Nusantara dan sebagainya. Setelah tamat di sana, kita juga sempat berhenti menari modern dan lanjut ke kuliah. Itu di ISI Denpasar tahun 2007. Di sana kembali mempelajari tentang kesenian tradisi Bali, tentang tari Bali, tentang lebih mendalami tentang tari itu sendiri. Dan setelah berjalan dengan tentang tari tradisi, tari lepas, di tahun 2008 Tiang mulai mencoba ke ranah bebondresan. Di saat itu ada ajang perlombaan, waktu itu diadakan di kampus kita di ISI Denpasar, di Radar Bali. Awalnya kita mencoba untuk bondres, itu ikuti lomba. Awalnya iseng-iseng, tapi setelah berjalan lomba menang. Di sana mulai ada tawaran untuk menghibur masyarakat, dan di sana mulai ada tertarikan dan mendalami bondres itu sendiri. Seniman Bali yang menginspirasi seperti senior-senior kita yang ada almarhum Dolar, Petruk, yang waktu itu, yang zaman itu masih kental dengan drama gongnya. Dari sana kita belajar melihat, karena ketika kita di kampus juga diajarkan 3M, melihat, meniru, mengembangkan. Jadi setiap kali kita mencoba membuat sesuatu materi, kita melihat dari sesuatu senior kita dulu, video-videonya seperti apa, kita belajari, oh seperti ini polanya. Setelah itu kita lanjut mengimplementasikan ke masyarakat. Yang bisa kita petik adalah setiap tokoh, setiap materi yang dibawakan bisa kita tiru, tapi tidak bisa kita samakan rasanya. Tiap orang punya cara pembawaan, cara penyampaian, walaupun sama materi, tapi ketika kita menggunakan materi yang sama, belum tentu penyampaian dan caranya akan sama. Jadi rasanya pun akan berbeda begitu. Dari awal kita terbentuk, kita belum memiliki nama MKP. Awal terbentuk kita membuat grup niko dengan nama Maklepet. Maklepet niko ada mince, klesit, peceh. Setelah berjalan, tetap kita menggunakan nama niko, dan akhirnya mengganti nama Maklepet menjadi MKP 2014 saat kita diminta tolong oleh Haji Rahtut untuk menjadi video klip Basang Seduk. Di sana MKP tercipta dan muncul. MKP kepanjangan dari mince, K-nya nih ke kribu, P ini ke peceh. Jadi lebih disingkat lagi. Mince diperankan oleh Tiang sendiri dengan karakter Banceh. Setelah niko ada kribu yang diperankan oleh Iputu Yoga Mahendra. Dia memerankan karakter yang sok tahu, yang pokoknya asal-asalan aja. Yang ketiga itu ada peceh, karakternya sebagai penengah dan sebagai benang merah. Dia karakter cerdas, tapi tetap terkadang di balik kecerdasan ada hangnya sedikit begitu. Dan nama beliau I Ketut Agus Adi Saputra. Awal mula nama Mince niki sebenarnya awal dari adalah percandaan dari teman-teman waktu masa kuliah. Di mana masa kuliah itu kita biasa kumpul bareng sama teman-teman satu kelas, habis itu bercanda, dan sering bercanda seperti berlagak seperti bancih niko. Setelah niko, karena terus-terusan, akhirnya ada satu orang teman Tiang yang bernama Eta Purnawan.
yang memberikan nama titiang Sud Yodane Juli Jani Yadani yang Minca. Karakter Minca itu dari sanalah muncul, dan terus-terusan di masa kuliah nama itu dipakai untuk memanggil tiang Minca, dan memulai karakter Bondres pun tiang tetapkan Nika sebagai nama karakter Minca. Karakter Minca Nika karena mungkin banyak masyarakat yang melihat atau mendengar kata Minca Nika pasti bancih atau wanita, kewanitaan. Jadi karakter Bondres yang tiang bawa adalah karakter bancih, di mana bancih tidak semua Bondres menggunakan karakter bancih, karena hampir sebagian besar Bondres itu karakternya keras, lemes, kiap. Jadi untuk karakter bancih jarang sekali Bondres itu digunakan. Kalau di petopengan yang terinspirasi oleh Tukek Carangsari, karena beliau juga karakter topeng Tukeknya, kalau sekarang kita lihat mungkin banyak menafsirkan topeng Tugek sama kayak Susi gitu, tapi Susi pun terlahir dari topeng Tugek seperti itu. Jadi tiang karakter beliau sempat membawakan karakter bancih tapi pangus gitu. Jadi di sana tiang ambil ini pun karakter yang tiang bawakan ini pun juga karakter bancih gitu. Jadi karakter Bondres yang bancih, biasanya kalau Bondres, kalau orang yang udah mengkarakterkan bancih pasti kelarinya ke liku, tapi tiang ngambilnya ke karakter Bondres. Kebetulan untuk MKP sudah dari 2008 kita terbentuk, dan sampai hari ini 2024 kita sudah hampir ya keliling Bali, dan kita sempat juga ke luar Bali, ke Kendari, ke Sumatera, kan. Itu dah untuk menghibur semeton-semeton kita yang ada di luar. Setelah nikah, suka duka yang kita rasakan adalah ketika awal meniti karir di dunia Bondres dan mencoba di dunia Bondres, ada tantangan dan ada tawaran dengan nominal yang lumayan besar. Itu di suatu tempat di Guang, Dumun. Akhirnya tiang bersama grup dan menambah personil lagi. Di sana bermain dengan maksimal, tapi penonton tidak ada tertawa sedikit pun. Jadi itu banyak sakit hati sebenarnya. Pingin berhenti, suat banyak magak kayak gini, suat cuma kayak gini, tapi keesokan harinya ada tawaran lagi. Di satu sisi kalau tidak ambil, ini permintaan dari masyarakat. Kalau kita ambil takut mengecewakan, karena pengalaman yang kemarin sudah membuat kita down dan tidak mau melanjutkan. Tapi ketika sudah di lokasi kedua yang berikutnya, Astungkara tidak ada namanya seperti itu. Tapi dari sini kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan suatu pertunjukan, jangan pernah meremehkan suatu panggung. Seperti apapun tempat dan situasi, kita harus bisa menghadapi dengan tenang. Karena kita sebagai Bondres, kita juga sebagai penyambung rasa dari keinginan-keinginan dari yang meminta kita untuk menghibur. Di sana kadang kita harus juga tetap menyelipkan untuk kadang di acara ulang tahun kita tetap menyelipkan himbauan bahwa pada masyarakat atau generasi muda untuk tidak melakukan balap liar, menggunakan narkoba, seks bebas dan sebagainya. Kita tetap edukasi, dan kita di MKP juga tetap berpegangan dengan kerjasama dengan BNN Provinsi Bali. Jadi selalu meminta dan menyarankan masyarakat untuk tetap menjauhi narkoba. Hal-hal yang seperti yang diminta untuk masyarakat biar pesan yang tetap kita sampaikan adalah Islam menjaga kebersihan dan sebagainya. Tetap kita selalu berikan seperti itu. Ada kita sisip-sisipkan seperti itu. Ya kalau seperti dulu masyarakat atau senior-senior kita punya materi satu bisa mereka bawakan setahun 2 tahun dengan ajak seperti itu. Dengan tantangan seperti sekarang, dengan adanya YouTube, tantangan kita adalah selalu memotivasi, memperbaharui materi
Jadi setiap kali kita tampil, kalau memang tempat itu sudah kayak terkesan sudah bisa membaca materi yang kita bawakan, kita harus segera mengganti materi yang ada. Karena dalam segi Bondres kita harus melihat, kita harus punya materi yang kita bawakan, habis itu lihat situasional yang ada di panggung. Yang tiga, kita nyari improvisasinya. Jadi dalam tata rias, karena kita juga di sekolah juga sempat diajarkan tata rias. Zaman dulu juga dolar, petruk, perak tidak ada menggunakan gigi. Justru beliau bisa juga menghibur. Apakah harus seperti itu? Jawaban Tiang kemungkinan juga tidak. Gitu. Karena dengan riasan yang Tiang pakai lebih cenderung menggunakan bentuk guratan seperti bibih jebet seperti itu, alis seperti biasa. Dan yang tidak, kita pun di MKP diminta untuk tidak mendiskreditkan orang difabel seperti permintaan dari Pak Prof Dibio seperti itu. Nggak ada menggunakan gigi palsu. Nah, dulu sempat disebut menggunakan gigi palsu. Setelah kita berjalan, beliau memutuskan untuk tidak, karena permintaan dari masyarakat dan rasa dari kita bertiga untuk tidak mendiskreditkan. Selain dikenal sebagai seniman Bondres, Juli Artawan juga menekuni dunia seni petopengan. Seni wali yang berhubungan erat dengan ritual keagamaan Hindu itu juga menjadi bagian dalam berkeseniannya, di samping sebagai koreografer dan pengajar seni. Karena seni wali, bebali, dan bali-balihan berhubungan erat dengan kegiatan ritual keagamaan Hindu, Juli Artawan yakin dengan adanya sanggar seni, sekolah, dan kampus seni, kesenian Bali akan tetap lestari. Karena itu ia berharap generasi muda Bali tertarik ikut melestarikannya dengan belajar seni. Kemudian pemerintah diharapkan selalu memperhatikan para pelaku seni dan menyediakan ruang berkreativitas. Dengan demikian, aktivitas berkesenian makin bergairah dan seni budaya Bali tetap ajak lestari. Kebetulan juga Tiang di MKP, Tiang dan Adi Siput atau Peceh juga selain di Bondres, kita juga bergelut di dunia topeng. Jadi selain kita Bondres, kita juga nopeng wali seperti itu. Selain kita nopeng wali, Tiang tetap juga sebagai koreografer dalam menciptakan suatu karya, mendidik juga ia. Jadi semua Tiang ambil dalam dunia tari seperti itu. Untuk karya yang pernah saya buat dulu waktu di masa kuliah, ada namanya karya Wong Kali yang waktu itu kita buat bertiga untuk acara di luar di Pontianak seperti itu, untuk lomba nikah. Setelah tamat nikah, kita mulai berkarya di Bleganjur sempat, usaha nikah di Ngerupuk biasanya kan ada parade gogoh juga iya. Kemarin juga sempat buat dolanan di PKB di Duta Kabupaten Badung, sempat juga kita buat juga seperti itu. Dengan adanya sanggar-sanggar tari yang ada di Bali, mungkin dengan itu cara kita untuk tetap melestarikan seni budaya Bali kita dengan tari-tarian. Apalagi dengan adanya ritual keagamaan, tidak lepas dari tari juga, wenten wali, wenten rejang, ada dan sebagainya. Itu mungkin akan lebih, selama budaya kita kuatkan, maka tradisi juga akan kuat. Harapan Tiang kepada pemerintah supaya pemerintah lebih memperhatikan juga pelaku-pelaku seni, di mana pelaku seni juga perlu namanya dukungan dari pemerintah untuk tetap bisa mengejakan budaya ini, tetap tradisi ini. Tanpa ada dukungan dari pemerintah, kita tidak akan bisa bertahan seperti itu. Kalau bisa tetap disupport lah. Gitu. Gitu, Pak. Aduh, hujan-hujan gumi jadi hujan lus kunya. Kok kayak sini dah gitu kan. Lalu deman hati itu sih gitu. Kok ranang deman
Orang Jakarta ni belum syuting jak bal TV. Oh, ini ngenah kok di CCTV. Oh. Tak sudah. Undo kan pokoknya toleh jangan toleh. Kiprah berkesenian Juli Artawan diapresiasi oleh seniman Ketut Agus Adi Saputra alias Adi Siput, anggota MKP Bali. Menurutnya, Mince sosok yang pantang menyerah dan berdedikasi dalam dunia kesenian bebondresan. MKP Bali memiliki prinsip membuat orang lain tertawa adalah yadnya. Benar kira mulai. Ujar sedang mulai. Jadi kajemput berat ni mana. Om Swastiastu, tanggapan saya terhadap sahabat saya, Mince, Ketut Juli Artawan. Ya nama kerennya, nama panggungnya si Mince. Min itu kurang katanya, Ce itu cerdas. Jadi dia punya prinsip merasalah terus terhadap kekurangan itu. Jadi sehingga tetap ingin belajar. Ya, jadi itu poinnya dari seorang Mince. Dia orang yang semangat, pantang menyerah, dan berdedikasi di dalam dunia kesenian bebondresan. Kami membentuk Bondres dari tahun 2008 sampai hari ini, sampai detik ini, sampai video ini tayang, itu kita masih tetap bersama. Karena prinsip kita adalah membuat orang lain tertawa itu adalah hiadnya. Jadi kita beriadnya melalui kesenian bebondresan itu. Dan yang lain, kita ada bertiga, ada Kribo lagi satu, mudah-mudahan nanti Bali TV bisa meliput dia juga, si Kribo. Ya, jadi terima kasih terhadap Taksu juga sudah mengangkat sahabat saya, si Mince, sehingga apa yang dedikasi dia terhadap dunia kesenian, memiliki Taksu di Bali ini yang menambah inspirasi juga kepada masyarakat. Dia adalah orang yang pantang menyerah. Dan kita adalah orang-orang ataupun orang dengan nama Ketut. Saya Ketut Adi Siput, dia Ketut Mince. Kita adalah orang-orang yang mempunyai jiwa semangat pantang menyerah. Semangat terus, Sohib. Pokoknya semangat buat Mince. Pemirsa, demikian kiprah berkesenian suami dari Nikade Diah Kartini Dewi. Semoga ayah dari Niputu Ardita Cahya Maharani, Nimade Ayumas Ardita Putri Kartini, dan Ikomang Bagus Ardita Dananjaya ini selalu menginspirasi. Untung kan. Oh. Kali duren Pak Siri. Sing ada duren kok uya sebatah. Untung kan.